البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan ahkam seputar pemandian jenazah. Terkait syarat-syarat orang yang memandikan apa saja? Alhamdulillah Padang. Orang yang memandikan jenazah, syaratnya apa? Yang pertama muslim, karena kalau orang kafir tidak sah. Yang kedua, mengilmui tata cara pemandian jenazah. Yang ketiga, seorang yang soleh dan amanah. Tayyib. Kenapa dipersyaratkan amanah, Khadir? Ya, karena kalau nggak amanah bisa saja dia mengaku sudah memandikan tapi padahal tidak dimandikan sempurna. Kemudian bisa saja dia menyebar berita-berita yang tidak benar tentang si mayit, atau membongkar aib yang dia lihat ketika memandikan. Makanya dipersyaratkan orang yang memandikan jenazah itu harus amanah. Adapun jenazah yang dimandikan syaratnya apa? Ali. Jenazah yang dimandikan syaratnya jenazah muslim, karena jenazah kafir tidak perlu dimandikan. Tayyib. Kemudian yang kedua, syarat jenazah itu untuk bisa dimandikan, yang kedua apa? Dilengkapi Hanafi. Jenazahnya muslim. Naam. Kedua, apa Talha? Bukan orang yang mati syahid di medan jihad, di medan perang. Tayyib. Kenapa? Tayyib. Kenapa? Karena kalau orang mati syahid di medan perang tidak perlu dimandikan, tapi dia dikafani atau dikuburkan dengan apa? Dengan luka-luka, dengan darahnya, dengan pakaiannya. Tayyib. Sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kala idfinuhu fi dimaihim. Idfinuhum fi dimaihim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terkait syuhada Uhud untuk dimakamkan, tidak perlu dimandikan. Taib. Dan terkait
hukum asal dalam penentuan orang yang memandikan itu hukum asalnya bagaimana? Ubadah. Kalau tadi syarat umum, naam, muslim, kemudian mengilmui hukum seputar memandikan, kemudian amanah dan soleh. Sekarang hukum asal dalam menentukan orang yang memandikan. Kalau mayatnya laki-laki, maka yang memandikan itu laki-laki. Mayatnya perempuan, yang memandikan perempuan. Ini hukum asalnya. Kecuali apa, Raihan? Kecuali suami istri. Yang kedua, anak kecil. Tayyib, anak kecil. Tayyib, kalau anak kecil laki-laki boleh dimandikan perempuan ibunya, atau bibinya. Demikian pula sebaliknya. Tayyib. Kemudian beberapa tanbihat terkait masalah pemandian ini, ikhwan. Apabila telah selesai memandikan, misalnya sudah dapat 3 kali pemandian, ketika mau diangkat ternyata keluar kotoran, maka dalam kondisi seperti ini, ikhwan, diulangi lagi. Nah, mulai dari apa? Diceboi, istinja, kemudian diwudui, kemudian dimandikan. Taib. Demikian ketika terulang-ulang keluarnya apa? Keluarnya kotoran. Sudah selesai, keluar kotoran lagi. Kecuali kalau sampai tingkatan khawatir karena saking banyaknya dimandikan, khawatir kulitnya ini malah sampai terkelupas misalnya. Khawatir malah merusak jasad si mayit karena berkali-kali. Tadi sudah kelihatan bersih ketika diistinjai, ketika dicaboi sudah bersih. Itu sudah diurut juga biar keluar. Ternyata ketika mau diangkat, keluar lagi. Demikian seterusnya. Mau diangkat, keluar lagi. Maka kalau khawatir, karena saking banyaknya pengulangan pemandian, kalau khawatir maka cukup setelah itu diceboi saja, tidak dimandikan lagi, ceboi, setelah itu dikafani. Tayyib. Ini tanbih ketika apa? Seorang mendapati kotoran atau keluarnya kotoran, keluarnya najis setelah selesai memandikan, maka diulangi. Kecuali tadi kalau sudah diulangi banyak sekali sampai 11 kali misalnya. Ini cukup, akhirnya diceboi saja setelah itu. Kalau kok masih keluar terus, sudah bisa ditutup misalnya dengan kapas biar enggak keluar. Karena sudah apa? Sudah melebihi kadar kebiasaan yang lumrah. Dan itu masuk dalam kategori aib. Mungkin Allah menghendaki untuk dia keluar terus najisnya. Dan ketika mencabut ini juga jangan sampai lupa, yang memandikan ini menggunakan apa? Telapak, menggunakan apa? Tangan kiri yang lapisi dengan kain waslab, intinya tidak langsung, tapi yang digunakan tangan kiri tetap, walaupun dengan apa? Dengan penghalang, tetap yang digunakan tangan kiri. Dan tanbih berikutnya penting, ini juga banyak terkadang dilakukan kesalahan, yaitu masalah memotong kuku, kemudian merapikan kumis, kemudian
membersihkan bulu ketiak atau bulu kemaluan, ini semua ikhwan tidak ada dalilnya untuk dilakukan pada jenazah. Baik, kenapa? Dikarenakan bagian-bagian tubuh mayit itu muhtaramah. Lianna ajza al-mayyit muhtaramah fala tuntahaku bihadza. Karena bagian tubuh mayit itu dimuliakan, tidak boleh kemudian dilanggar hal itu. Misalnya, pakai kias, didandanin, kumisnya rapikan, kemudian rambutnya yang gondrong dicukur, misalnya. Kemudian bahkan yang belum khitan dikhitani dulu. Ini semuanya, pelanggaran terhadap kehormatan si mayit. Taib. Dan tidak sahih satu dalil pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat tentang hal ini. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Tsauri. Demikian pula Imam Al-Muzani dan Ibnul Munzir. Bahwasanya tidak perlu untuk untuk dipotong kuku, dirapikan kumis, bulu-bulu yang biasa ketika hidup diperintahkan untuk dihilangkan, tidak perlu dihilangkan ketika sudah meninggal. Taib. Adapun riwayat dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah maupun Abdul Razak, taib, yang menunjukkan bahwasanya hal itu datang ikhwan dari sebagian salaf, yaitu dari Sa'ad Ibnu Malik annahu ghassala maitan fada'a bil Musa fahalaqa 'anatahu. Ini riwayat yang tidak sahih. Karena itu bagian dijadikan dalil atau landasan dengan perbuatan sebagian salaf. Itu bahwasanya ketika memandikan jenazah dia minta silet, kemudian mencukur bulu kemaluan si mayit. Maka ini tidak sahih. Kenapa? Karena padanya mudallis, perawi yang mudallis, dan juga padanya inqita' antara Abu Kilabah dengan Sa'ad bin Malik, sehingga kita tidak mendapati riwayat yang sahih tentang hal ini, maka tidak perlu dilakukan. Tanda berikutnya terkait permasalahan apakah orang setelah memandikan jenazah dia juga wajib mandi. Datang dalam masalah ini hadis dari sebagian riwayat ikhwan, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Hadis yang seperti ini redaksinya ikhwan hadis yang dhaif. Dan bahkan datang riwayat dari Abdullah bin Abbas dengan sanad yang sahih bertentangan dengan hal tersebut. Dikeluarkan dari Ibnu Syahin dalam An-Nasikh wal Mansukh. Beliau mengatakan laisa 'alaikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Inna mayyitakum mu'min laisa binajis. Bihasbikum an taghsilu aydiyakum. Tidak wajib atas kalian untuk mandi apabila kalian memandikan jenazah. Karena mayit kalian yang mukmin itu tidaklah najis dan cukup bagi kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian. Cuci tangan cukup. Tidak wajib mandi setelah memandikan jenazah. Dan ini merupakan pendapat sederetan para sahabat yang lain seperti Abdullah bin Umar, juga Ibnu Mas'ud, Aisyah,
Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu yang datang riwayat-riwayat dari mereka. Bahasanya hendak diwajibkan mandi setelah mandikan jenazah. Dan bahkan seperti Al-Muzani rahimahullah taala mengatakan la yushra', tidak disyariatkan. Kecuali kalau dia merasa kotor, nah karena keringatan, taib, atau juga karena basah bajunya, kemudian ingin mandi, tidak masalah. Tapi kalau dikaitkan dengan syariat bahwasanya itu kewajiban bagi yang memandikan jenazah, maka tidak ada dalam masalah ini. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Taib. Ini ahkam terkait masalah memandikan jenazah yang butuh untuk diilmui. Dan satu permasalahan terakhir kita tambahkan, yaitu apabila seorang belum dimandikan tapi terlanjur sudah dikuburkan. Nah, maka wajib untuk dikeluarkan. Kalau memang tahu akhwan itu belum dimandikan, wajib untuk dikeluarkan selama memungkinkan untuk dimandikan. Kecuali kalau sudah apa? Datang berita sudah 6 bulan. Ini tentunya sudah apa? Sudah membusuk. Nah, seperti ini sudah. Nah, qaddarallah ma syaa fa'al. Itu kesalahan mereka-mereka yang menyengaja. Karena fardu kifayah ketika diketahui misalnya seperti pada kasus corona dulu misalnya. Datang desas-desus, kemudian ada yang membocorkan misalnya pihak pengurus yang mengurusi jenazah memberitahu kemarin itu tidak benar. Nah, kalau dimandikan ternyata belum dimandikan. Berita kalau sudah dimandikan hanya apa? Hanya bohong saja, padahal belum. Maka ketika mendengar berita seperti ini wajib untuk apa? Untuk mayat tersebut dikeluarkan lagi kemudian dimandikan ketika masih memungkinkan. Jangka waktunya belum terlalu lama sehingga belum mengalami pembusukan parah. Karena fardu kifayah, kasihan si mayit. Demikian pula kewajiban dari kaum muslimin belum gugur. Taib. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam matan beliau, wa tajhizul mayyit bi ghaslihi wa takfinihi. Kita telah selesai dari permasalahan ghusl. Kemudian yang berikutnya takfin, yaitu mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah berarti apa? Hukumnya mujahid fardu kifayah, sebagaimana hukum pengurusan jenazah secara umum fardu kifayah. Keutamaannya telah kita singgung dalam hadis di awal apa? Syukran. Keutamaan mengkafani jenazah. Nah, akan dipakaikan untuknya kain dari sundus dan istabrak jannah. Taib, dari sundus dan istabrak dari surga. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabrakil jannah. Siapa saja yang mengkafani mayit, maka Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan kepada dia pada hari kiamat dari pakaian sundus dan istabrak surga. Sebagaimana dalam hadits Abi Rafi dalam riwayat Al-Baihaqi yang telah kita lewati.
Nah, kemudian masail yang pertama terkait pengkafanan ikhwan, yaitu berapa jumlah lembaran kafan yang wajib dalam masalah mengkafani mayit. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa ammal wahid as-satiru li jami'il badan fala budda minhu bil ittifaq. Adapun satu lembar kain yang menutupi keseluruhan badan, maka itu wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Berarti kadar wajib. Sekarang kalau saya balik pertanyaannya, kadar wajib dalam mengkafani berarti apa, Hanif? Satu lembar yang menutupi semua jasad mayit. Nah, sekarang pembahasan kedua yaitu tentang tata cara pengkafanan mayit. Tata cara pengkafanan mayit. Intinya apa? Mayit dimasukkan ke kafannya, kawan. Bagaimana cara memasukkan ke kafannya? Berarti kita harus menyiapkan apa? Lembaran-lembaran kafan terlebih dahulu, ditata dulu. Makanya, nah, ketika tadi memandikan, nah sebelum diangkat, nah maka apa? Kafan sudah ditata di meja. Nah, taib di meja yang nanti mayit tersebut akan diletakkan di situ. Sudah disusun. Sehingga ketika diangkat dari apa? Dari tempat pemandian, dia sudah bisa langsung apa? Diletakkan di atas kafannya. Taib. Nah, bagaimana tata cara menata kain kafan ini? Taib. Sunnah dalam jumlah kafan ikhwan 3 lembar. Taib 3 lembar kain kafan. Kecuali pada orang yang muhrim, maka disunnahkan untuk dikafani dengan 2 pakaiannya ikhwan. Kafinuhu fi thawbain, yaitu dengan kain ihramnya sendiri. Nah, izar dan rida itu yang digunakan untuk kafannya. Taib. Maka berarti 3 lembar kain itu dibentangkan. Taib. Di lembar dibentangkan kain kafan pertama, kemudian di atasnya kedua, di atasnya ketiga. Kan 3 lapis kain. Jika kain kafan ini akhwan lebar sehingga apa? Per lembarnya ini bisa menutupi semua tubuh mayit, tidak apa-apa ditumpuk rata. Cuman terkadang akhwan orang tubuhnya besar. Orang tubuhnya besar. Ketika kain kafan disusun rata 3 lembar seperti ini, semuanya rata, maka tidak akan mencukupi. Nanti yang lembaran terakhir akan mungkin buka di bagian tangan. Maka butuh untuk menata kain kafan itu secara siksak. Nah, secara siksak. Tahu siksak? Taib. Di mana ditata tidak lurus numpuknya. Nah, kain yang pertama ikhwan letaknya di tengah. Yang paling bawah ini letaknya di tengah. Kemudian kain yang di atasnya sedikit digeser. Nah, kemudian kain yang di atasnya lagi digeser ke arah kebalikan. Nanti insya Allah
ketika praktek kita apa? Kita akan lebih jelas lagi tentang apa? Penataan siksak dalam apa? Dalam kain kafan tersebut. Baik. Nah, setelah kain kafan ini ditata, baru apa? Mayit. Langkah kedua berarti apa? Mayit diangkat dalam keadaan apa? Dalam keadaan tertutup. Walaupun dari pemandian tadi langsung setelah memandikan ditutup lagi atasnya dengan apa? Dengan kain. Sarungkah atau jarik. Nah, ditutup dengan kain yang menutupi semuanya dari kaki, ujung kaki sampai kepalanya. Diangkat dalam keadaan tertutup. Kemudian diletakkan di atas kafannya dalam keadaan tengkurap, miring atau terlentang? Terlentang. Baik. Langkah yang ketiga, diletakkan atau mayat ini diberi minyak wangi pada jasadnya. Nah, diberi minyak wangi pada jasadnya, terutama pada tempat sujud, anggota-anggota sujudnya, dan pada bagian lipatan-lipatan tubuhnya, seperti pada ketiak. Nah, pada bagian ketiak, kemudian lipatan mana ini? Siku, kemudian pada lipatan lutut. Ini diberi minyak wangi. Baik. Adapun anggota sujud jelas mulai dari apa? Wajah diberi minyak wangi, tangan, telapak tangan, lututnya, kemudian ujung ke ujung kakinya. Baik. Ini yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam Mulakhas Fiqhi beliau. Nah, dan Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, disukai untuk apa? Keseluruhannya diberi minyak wangi, keseluruhan badannya. Ini kalau memungkinkan, kalau punya minyak wangi banyak, maka apa? Berarti buka minyak wangi, tubuh mayat ini diusap. Jadi intinya diberi minyak wangi sehingga semakin bagus minyak wanginya, dan minyak wangi yang tidak bermandarat bagi kulit tentunya. Diminyai. Tapi bukan hanya cuma seperti kita minyak wangi oles tangannya, setelah itu sedikit saja, enggak, karena diharapkan ya wanginya ini bisa bertahan. Baik, diberi minyak wangi. Nah, ini yang terkadang masalah minyak wangi ini yang terkadang lalai. Dalam artian tidak ada persiapan untuk minyak wanginya. Baik. Ini langkah ketiga. Setelah itu langkah keempat, mulai cara melipat kafan. Cara melipat kafan. Dimulai ya kawan dari apa? Lembaran kafan yang menempel yang paling atas ya kan? Yang dilipat dulu apa? Yang dilipat bagian kanan. Bagian kanan mayit dilipat. Kemudian baru apa? Setelahnya yang kiri. Baik. Bagian kanan dilipat, kemudian bagian kiri ditumpukkan di atasnya. Kemudian langkah yang kelima, kain yang kedua sekarang. Baik, karena tadi yang pertama kanan dulu, kemudian baru kiri. Baik. Kemudian yang berikutnya kawan, kata Syekh, ujung pada kain yang kedua dimulai dari apa? Dari sisi kiri ke sisi kanan. Sisi kiri ke sisi kanan. Paham? Ini butuh
Kertas 3, yang punya coba bindernya dicopotkan 3 kertas, 3 kertas. Nanti tak kembalikan lagi. Tapi perhatikan, ya kertas ini bayarkan kafan misalnya. Nah, yang pertama, ini lembaran pertama paling bawah, di tengah. Kemudian lembaran kedua, ini maksud zigzag seperti ini. Kemudian seperti ini. Ya, sehingga posisinya zigzag. Karena nanti yang pertama kali bagusnya adalah kanan, maka yang kanan nanti ini yang paling atas, yang paling apa? Yang paling dekat dengan mayit, berarti lembaran ketiga dari bawah, ya kan? Ini zigzagnya digeser ke arah sisi kanan mayit. Nah, gini. Langkah pertama atau ketika mau menata kain ini berarti sisi kanan, ini kepalanya kan? Ini ibarat kepala sini. Berarti kanan mayit sini. Kanan dulu. Baik. Kan di sini sisa kecil. Maka ini dikatupkan ke sini. Baru berarti kanan yang banyak. Maka kanan dia berada di atas. Seperti ini. Paham? Nah, setelah itu lembaran yang kedua mulai dari kiri, kan jadi kuat. Nah, jadi ini yang sisa masukkan di bawah. Paham? Baru kemudian yang paling bawah semuanya. Baik. Nah, demikian. Nanti insya Allah kalau pas praktek, lebih jelas lagi kita gunakan orang. Tapi jangan kalau siapa yang dikafani untuk apa? Untuk ta'lim. Baik. Demikian secara gambaran ya kawan dalam apa? Dalam pengkafanan. Kemudian bagian yang tersisa diberikan sisa di bagian kepala dan bagian apa? Bagian kaki untuk diikat di situ. Istilahnya dalam bahasa kita untuk pocong, untuk diikat di situ. Nah, agar apa? Intinya agar kain kafan tidak lepas. Karena kalau sudah seperti itu dibiarkan, ya kain kafan lepas. Nah, kemudian berapa ikatan yang dibutuhkan? Di sini tidak ada dalil tentang jumlah tertentu ikatan. Maka ikatan taib sesuai dengan hajah. Biasanya ujung atas, ujung bawah. Kemudian bagian apa? Dada sebelum tangan. Kemudian yang di bawah tangan, karena biasanya tangan bersedekap kan akan menonjol. Di sini akan membuka kain kafan. Maka bagian atas dan bawahnya butuh ada tali. Kemudian bagian di atas lutut. Berarti paling enggak ada apa? Ada 5. Paling enggak ada 5. Dan sesuai dengan apa kebutuhan. Kalau kain kafannya kok khawatir lepas, misalnya orang yang gemuk, kemudian kain kafan tadi kurang apa? Kurang cukup karena butuh siksak seperti ini. Tidak bisa mengatup semuanya, maka butuh di daerah yang khawatir terbuka diberi talian. Taib. Nah, berarti dengan itu selesai pengkafanan. Dan tali-tali ini akhwan dikarenakan fungsinya untuk apa? Mencegah kain kafan tersebut tidak lepas ketika nanti dibawa. Nah, taib. Maka ketika
nanti menguburkan, tali-tali tersebut apa? Dilepas. Kenapa dilepas? Bukan karena takut jadi pocong, bukan, tapi karena tidak ada kebutuhan. Tidak ada kebutuhan untuk apa ditali lagi. Kenapa? Karena sudah apa? Sudah posisi aman, tidak akan terlepas. Dia sudah berada di liang kuburnya. Naam. Tayyib. Jadi dilepas kain tersebut, apa, tali-tali tersebut. Maka ketika mengikat pun ikatannya, nah, simpulnya akhwan, hendaknya apa? Berada di sisi apa? Sisi tubuh bagian bagian mana? Kiri. Nah, simpulnya berada di sisi tubuh bagian kiri. Kenapa? Karena mayat nanti dia akan tidur miring dengan tubuh bagian kanan di bawah, ya tidak? Tidur miring. Berarti agar nanti yang menguburkan mudah melepas kain kafan, melepas talinya, simpulnya di sisi tubuh bagian kiri. Berarti nanti tinggal dilepas. Simpulnya pun simpul yang apa? Yang tidak mati. Yang mati biar jenazahnya, simpulnya jadikan apa? Jangan simpul mati. Baik, paham? Simpulnya ya yang bisa kalau ditarik lepas. Simpul apa namanya itu? Apa Hamzah? Simpul kayak kita ini pita. Baik. Menyimpul pita yang tidak mati. Kemudian ya sudah lepas, sudah dilepas. Tidak perlu kemudian tali ini akhwan karena ini bukan kafan, hanya tali ditarikin, diambil, dikeluarkan. Nah, kemudian jadi rebutan, ini nanti bisa jadi untuk apa? Untuk kelenik padanya khurafat atau untuk jimat. Ini semuanya adalah keyakinan yang bertentangan dengan tauhid. Berarti itu sudah selesai tata cara pengkafanan. Adapun untuk beberapa sunnah terkait masalah pengkafanan dan tanbihat seputar pengkafanan, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nakta'i bihadza walhamdulillahirabbil alamin.